Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang metode-metode yang dipakai iblis untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Ada dua metode yang dipakai iblis untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Sebelum kita membahas, perlu kita ketahui bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk taat melakukan firman Allah, dan untuk berbuah bagi Tuhan Yesus. Iblis berusaha membuat orang Kristen tidak mencapai salah satu dari ketiga tujuan tersebut. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak tercapai, maka orang Kristen itu akan kehilangan orientasinya kepada Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Allah. Dan ini tentu ada akibatnya. Apa akibatnya teman-teman? Akibatnya yaitu ia akan masuk ke dalam kematian kekal atau neraka. Ingat ya teman-teman, kalau sudah di dalam neraka tidak akan ada pertobatan lagi. Untuk mengefektifkan tujuannya, iblis menyiapkan dua agenda besar. Yaitu agenda pertama, ia berusaha memalsukan eksistensi Yesus Nazaret yang adalah Tuhan kita. Dengan cara ini, kita tentu tidak akan lagi hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus. Lalu agenda kedua adalah iblis memberi pola pikir bahwa Alkitab bukan wahyu Allah atau firman Allah. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang mengabaikan atau menolak Alkitab adalah firman Allah atau tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka ketahuilah saudara-saudara termasuk pengikut iblis, atau iblis adalah bapa saudara. Kalau saudara-saudara mau menjadi anak Allah, maka saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tetapi kalau saudara lebih memilih untuk menjadi anak iblis, silakan untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Pilihan ada di tangan saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita lihat agenda pertama, yaitu iblis berusaha memalsukan eksistensi Yesus. Di sini ada dua metode yang dilakukan dalam agenda pertama ini. Metode pertama yaitu menciptakan Yesus palsu. Saudara-saudara tentu pernah nonton YouTube atau membaca berita di link tentang seorang dari Korea Selatan yang bernama Dr. Sun Myung Moon yang mengaku bahwa ia adalah Yesus. Demikian juga dengan Yesus lain yang muncul akhir-akhir ini, seperti seorang ibu di Jakarta pada tahun 1998 yang mengaku sebagai penjelmaan Bunda Maria dan putranya adalah Yesus. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang ada di YouTube dan situs-situs lainnya ya teman-teman. Tetapi saya hanya mengambil dua contoh saja. Kemudian mendiskreditkan pribadi Yesus dengan menciptakan buku-buku yang meragukan keilahiannya. Ada beberapa buku yang menjadi bestseller ya teman-teman. Dan itu semua mendiskreditkan Yesus. Contoh misalnya buku Da Vinci, Kode Karya dan Brown adalah salah satu contoh upaya untuk memutarbalikkan fakta agar Yesus Tuhan kita didiskreditkan. Nah, buku ini ya teman-teman itu sudah tidak asing lagi. Kalau saudara-saudara pernah membaca buku ini ya, pasti saudara-saudara tahu tentang isi dalam buku tersebut. Singkatnya, buku tersebut menceritakan tentang Yesus yang mempunyai istri yang bernama Maria Magdalena. Bahkan sempat memiliki anak. Nah, itulah yang dipakai oleh tetangga-tetangga kita. Nah, konon katanya keturunannya sekarang ini ada di Prancis Selatan. Buku ini hanyalah fiksi. Walaupun hanya fiksi, permasalahannya adalah buku ini telah menyebabkan iman orang Kristen hancur-hancuran. Saya berikan catatan untuk teman-teman ya. Bagi saudara-saudara yang malas belajar firman Tuhan, itu akan sangat mudah disesatkan. Dan salah satu contohnya adalah ketika saudara tidak punya dasar iman, maka saudara cepat sekali disesatkan ketika membaca buku-buku seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan buku-buku itu pun menjadi pegangan atau dasar-dasar dari tetangga-tetangga kita untuk menyerang kekristenan. Jadi hati-hatilah dengan orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, mempunyai anak. Itu semua hasilnya itu dari buku-buku sesat yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah ya yang namanya Injil-Injil palsu. Ya teman-teman, yang dibuang ke Arab pada waktu penyalinan.
itu lebih dari menjelang awal tahun 2006 itu lebih dari kurang lebih 25 juta eksemplar Da Vinci Code edisi hardcover dicetak di seluruh dunia ya teman-teman. Konon di Amerika Serikat itu ada sekitar 2 juta orang Kristen telah melepaskan imannya karena membaca buku sesat itu. Sangat miris sekali iman Kristiani yang sudah ditanamkan mungkin dari kecil dicopot begitu saja hanya karena membaca buku yang penuh dengan asumsi yang menyesatkan itu. Nah, inilah contoh-contoh orang-orang yang malas membaca firman Tuhan ya teman-teman, sehingga sangat mudah disesatkan, apalagi mereka tidak mempunyai tolak ukur. Ya repot. Jadi tolak ukur kita adalah Alkitab ya teman-teman. Buku apapun yang saudara-saudara baca, saudara tidak langsung serta-merta mempercayai isi buku tersebut, tetapi cari tahu dulu kebenarannya di dalam Alkitab. Benar atau tidak yang ditulis oleh penulis itu, sesat atau tidak. Kalau saudara-saudara tidak mengukur itu di Alkitab, maka tentu saudara-saudara akan langsung membuang iman saudara. Dari mana kita tahu ini salah atau benar? Sesat atau tidak, yaitu semua dari Alkitab ya teman-teman. Terkecuali memang Anda sudah tidak mempercayai Alkitab adalah firman Allah, ini akan menjadi susah sekali dan tentu saudara akan langsung mencopot iman saudara. Apapun yang dikatakan Alkitab, Anda tolak, dan tolak. Inilah ciri-ciri manusia pengikut iblis. Nah, masih ada juga buku-buku lain ya teman-teman yang mendiskreditkan Yesus sebagai Tuhan, seperti buku The Jesus Family Tomb atau film The Lost Tomb of Jesus, itu karya Simcha Jacobovici dan Charles Pellegrino ya teman-teman, yang menyatakan bahwa jasad Yesus, tanda petik istrinya Yesus dan anaknya Yesus itu telah ditemukan di kompleks makam Talpiot yang berlokasi di sebelah selatan Yerusalem. Lalu misalnya buku-buku Opus Dei, sepak terjang kelompok misterius Katolik, itu karya John L. Allen. The Jesus Dynasty karya James de Tabos. Nah, saya memberikan catatan untuk saudara-saudara. Kalau misalnya ada buku apapun yang menceritakan tentang Yesus ya, atau yang menceritakan bahwa Alkitab adalah palsu atau sudah dipalsukan, maka saudara-saudara harus menolak itu dan tidak perlu membaca buku-buku seperti itu. Buku-buku yang menulis sesuatu yang tidak berdasarkan fakta data Alkitab itu semua adalah sesat dan harus ditolak. Kemudian ya teman-teman, agenda kedua itu adalah memberi pola pikir bahwa Alkitab bukan wahyu Allah. Nah, pola pikir seperti ini dikenal dalam 3 bentuk teman-teman. Satu itu dimunculkan Injil-Injil agnostik yang palsu atau Injil ekstra kanonik yang tidak ada dalam Alkitab ya. Seperti Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, seperti yang sudah saya sampaikan di atas terkait buku sesat itu. Mereka semua mengambil dari Injil Maria Magdalena, Injil-Injil palsu. Kemudian Injil Thomas dan Injil Yudas. Nah, Injil-Injil ini ya teman-teman, itu semua sudah dibuang ke Arab. Kenapa dibuang? Ya karena palsu, karena sesat. Kedua, pemberian kesan Alkitab itu tidak dapat dipercaya, yang dikemas dalam pendapat ahli, yang tampak dalam buku Misquoting Jesus dan buku-buku sejenisnya. Kemudian ketiga, itu penerbitan versi-versi Alkitab modern yang menyangkal keilahian Yesus dan pokok-pokok kebenaran Injil lainnya. Nah, upaya-upaya ini tentu saja dilakukan iblis dengan maksud agar orang Kristen akhirnya tidak dapat hidup selaras dengan kehendak Allah dan akhirnya membuat mereka terseret dalam kematian kekal di neraka. Iblis dideskripsikan sebagai pencuri yang datang mencuri firman Allah yang ditaburkan oleh sang penabur di tanah hati kita ya teman-teman. Matius pasal 13 ayat 3-4. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tujuan iblis yang digambarkan Yesus sebagai si burung pencuri, yaitu benih yang ditaburkan sang penabur, adalah merampas firman kebenaran itu dari
setiap tanah hati orang. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa kelimpahan hidup di dalam Allah. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara bisa melihat kata hidup. Hidup di situ bukan hidup jasmani ya. Bukan hidup jasmani ya teman-teman. Seperti ajaran-ajaran teologi kemakmuran. Tetapi hidup dalam arti rohani. Kalau hidup jasmani, dalam segala kelimpahan, supaya kaya raya, tidak sakit dan lain sebagainya. Itu namanya teologi kemakmuran. Dan itu sesat. Ya, inilah perbedaan antara pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis. Allah mau membuat manusia hidup berkelimpahan rohani. Tetapi iblis mau membuat manusia dibinasakan karena melakukan dosa, atau iblis mau membuat manusia agar binasa selama-lamanya di neraka. Terima kasih.